Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarif Roman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang variasi peserta didik dan diversitas sosial kultural peserta didik yang berjudul Masalah Perilaku oleh Martin Long, The Psychology of Education. Sintaks dan tata bahasa pembicara atau penulis bisa terlibat dalam pemahaman mereka sendiri dan ketika melacak kebutuhan pendengar atau pembaca. Psikolinguistik sangat mudah untuk kehilangan ketika berbicara tentang sesuatu tanpa memperkenalkannya terlebih dahulu. Skema sebagai cara umum untuk mengelompokkan konsep atau fitur dalam cara yang bermakna. Umpan balik, sebagian besar mereka mengalami kesulitan besar untuk memahami isinya. Implikasi praktis dampak skema ini pada pemahaman dan penarikan kembali informasi selanjutnya sangat jelas. Pragmatis dalam percakapan biasanya ada upaya kuat dari masing-masing peserta untuk memastikan bahwa yang lain memahami apa yang ingin mereka katakan. Karakteristik perkembangan bahasa, penguasaan bahasa bagi kebanyakan orang tampaknya merupakan proses yang spontan. Kosakata anak-anak biasanya mengucapkan kata pertama mereka sekitar 9 bulan dan terus berkembang ketika memasuki dunia sekolah. Struktur pertumbuhan cepat awal dalam struktur bahasa sekitar usia 2 tahun. Masa kritis bahwa lebih baik mengekspos anak-anak pada bahasa asing ketika mereka lebih muda. Behavioris dan akuisisi bahasa, anak-anak belajar bahasa dengan meniru ucapan yang mereka dengar di sekitar mereka. Teori bawaan, anak-anak mempelajari kaidah bahasa yang kompleks meski hanya memiliki tata bahasa yang buruk. Kemampuan kognitif membuktikan bahwa ini adalah apa yang dilakukan anak-anak, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa sistem yang kompleks dapat menghasilkan prinsip tata bahasa dengan sendirinya. Interaksi sosial, anak-anak biasanya terlibat erat dalam lingkungan sosial yang bermakna. Kemandirian pemikiran dan bahasa. Di satu sisi, ahli bahasa berpendapat bahwa kemampuan bahasa pada dasarnya independen. Bahasa tergantung pada pemikiran, bahwa sejak usia sekitar 2 tahun dan seterusnya anak-anak tampaknya menggunakan bahasa untuk berpikir keras. Bahasa memfasilitasi pemikiran, hanya anak-anak yang secara fisik mengalami perubahan dan menggunakan bahasa pada waktu yang bersamaan. Relativitas linguistik. Bahasa berperan untuk membebaskan anak-anak dari pengalaman langsung dengan menyediakan kategori konseptual. Implikasi pendidikan pembangunan bahasa. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka mengembangkan kebutuhan bahasa yang menjadi sumber utama. Belajar bahasa kedua. Pembelajaran bahasa kedua yang relatif mudah dengan mempelajari bahasa tersebut dari usia dini. Bahasa dan perilaku, karena anak-anak kecil tampaknya menggunakan tutur kata untuk secara harfiah mengajar diri mereka sendiri. Masalah bahasa. Banyak anak yang telah mengembangkan tata bahasa dan ada juga yang kesulitan berbicara yang membawa dampak negatif ke depannya. Ketentuan khusus, anak-anak dengan masalah yang lebih spesifik terkadang ditempatkan di sekolah khusus dan biasanya dengan guru yang lebih terlatih dan lebih intensif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.